Saya ingin menyampaikan satu pesan yang kuat untuk saudara tangkap. Bahwa kita memiliki kuasa dan berkat membuat orang lain utuh. Saya ulangi ya. Saudara tangkap baik-baik pesan gembala yang saya pengen saudara tangkap baik-baik. Kalau engkau lakukan ini, kalau engkau imani ini, saya sangat-sangat percaya engkau terhubung kepada berkat yang tak terbatas. Yes. Oke, perhatikan. Bahwa Tuhan memberikan berkat dan kuasa untuk membuat, kalau kita membuat orang lain menjadi utuh dan lengkap. Perhatikan. Kisah para Rasul pasal 3, tetapi ada di pasal 4 ada beberapa bagian yang saya pengen saudara terbuka mata. Pasal 3 dulu. Di situ dikatakan Petrus berkata begini kepada orang lumpuh. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata kepada orang itu, lihat kepada kami. Lalu dia katakan begini, Petrus bilang begini, ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan. Di ayat 7 kita berkata, dia sembuh. Nah, ini menarik. Menariknya saudara, bahwa Petrus ini adalah orang yang sama sekali tidak ada kuasa sebelumnya. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia adalah orang yang memiliki kuasa untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Nah, perhatikan di ayatnya yang sekarang, Kisah para Rasul pasal 4 ayat 9 dan 10. Kisah para Rasul 9 Kisah para Rasul 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Jadi rupanya Petrus ini dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama. Nah, di depan mahkamah agama, Petrus mengatakan kalau kami diperiksa gara-gara kami menyembuhkan orang sakit. Tetapi kata-kata di bagian ayat 9 itu dia menggunakan kata disembuhkan. Dalam bahasa Inggris itu utuh. Kalau kami, dengan kata lain begini, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu jadi lengkap. King James mengatakan bahwa dia menggunakan kata utuh. Di ayat 10 bagian terakhir dikatakan begini, maka ketahuilah. Saya pengen kita bisa tampilkan ya, Kisah para Rasul 4 ayat 9 tadi, sekarang sudah ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kata sehat di sini menggunakan kata bahasa Inggris utuh, lengkap. Jadi rupanya di pasal 3 waktu Petrus berkata, emas perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu jalan. Apa yang Petrus punya? Apa yang Petrus mempunyai kuasa untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Kapan itu terjadi dalam diri Petrus? Waktu dia mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Saya berdoa engkau memiliki kuasa itu. Dan saya percaya semua orang percaya memiliki kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu selalu membuat kita lengkap utuh, membuat keluarga kita utuh dan lengkap, dan bisa membuat orang lain utuh dan lengkap. Engkau dipanggil untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Seperti Petrus membuat orang lumpuh itu menjadi utuh dan lengkap. Perhatikan, orang ini bukan cuma sembuh secara fisik, tapi Alkitab berkata dia juga diselamatkan. Nah, ini menarik. Pola Yesus begitu. Yesus ketemu dengan 10 orang kusta. Orang kusta ini teriak, kasihanilah kami. Di situ ada 9 orang Israel, 1 orang Samaria. Disatukan oleh keadaan yang sama. Banyak orang disatukan oleh musuh yang sama, ini disatukan oleh keadaan yang sama. Gitu. Nah, menarik sekali waktu Yesus berkata begini, waktu Yesus bilang begini, pergilah kepada imam, perlihatkan bahwa kau sudah sembuh. Di tengah jalan mereka sembuh. Tapi perhatikan, balik 1 orang Samaria itu dia.
dan dia tersungkur kepada imam yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Tapi poin saya bukan di bagian itu. Perhatikan, semua 10 orang kusta ini sembuh semua secara fisik. Tapi menarik sekali, Yesus bertanya, mana yang lain? Kok cuma 1 orang asing yang datang, yang lain mana? Yang lain mana? Tapi Yesus berkata, kata-kata itu bagus sekali. Pergilah, bahasa Indonesia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahasa Inggrisnya, pergilah, engkau sudah utuh dan lengkap. Wow, engkau sudah utuh. Ini. Kalau dia menggunakan kata utuh, berarti kalau dia sakit kusta, hilang jari-jarinya, dia bukan cuma sembuh, dia pulih jari-jarinya. Kusta itu rontok dagingnya. Betul. Berarti saudara, jari-jari yang hilang kembali lagi. Bagian-bagian muka yang bopeng, yang kemudian rusak gara-gara kusta, kembali menjadi utuh. Tapi ini yang saya suka. Kata-kata Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti bukan cuma fisik yang Tuhan perhatikan, jiwanya disembuhkan. Artinya dia mengalami keselamatan. Tuhan membuat kita utuh dan lengkap. Bukan cuma dia lihat fisikmu, bukan cuma dia lihat ekonomimu, dia memperhatikan sampai kepada rohanimu, sampai kepada pengalaman-pengalamanmu selanjutnya. Dia mau engkau utuh dan lengkap. Kalau engkau sedang bermasalah dengan ekonomi keuangan, jangan bilang begini, Tuhan aku hancur. Engkau dan saya ciptaan baru, tidak bisa rusak. Bisnismu, ciptaanmu itu bisa rusak, tapi engkau dan saya itu adalah ciptaan baru, tidak bisa rusak. Amin. Haleluya. Engkau dibuat utuh oleh Tuhan. Jadi kalau engkau lagi rugi, jangan bilang begini, Tuhan habis saya. Tuhan, engkau gak bisa rusak. Bisnis boleh hilang, Tuhan gak pernah hilang. Tuhan masih ada padamu, masih menolong dan sudah menolong. Haleluya. Saya harap ini menjadi pesan yang kuat dalam diri kita. Perhatikan baik. Kuasa untuk membuat orang utuh seperti Yesus membuat orang utuh diberikan kepada kita. Contohnya Petrus membuat orang lumpuh jadi utuh. Sekarang perhatikan, berarti engkau memiliki kuasa. Katakan, aku punya kuasa. Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38. Alkitab berkata, aku mengutus engkau. Kalau kata utusan, berarti engkau dipanggil untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan atas hidupmu adalah engkau membuat orang utuh sesuai kehendak Tuhan. Dan pada waktu engkau menjadi utusan Kristus, perhatikan baik, engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Dikatakan begini, aku mengutuskan untuk menuai apa yang tidak engkau usahakan. Kau datang orang yang tanam, orang yang kelola, engkau yang datang tuai. Ayat-ayat sebelumnya dia katakan begini. Dia kata, orang berkata 4 bulan lagi mau menuai. Berarti tabur dulu, 4 bulan kemudian baru menuai. Kalau bulan April begini berarti menuai bulan apa? 4 bulan? Agustus. Wah, masih lama Pak Pendeta. Tapi Tuhan bilang begini, hari ini juga. Wah, ini dahsyat saudara. Hari ini juga penabur maupun penuai sudah dapat upah. Oh, ada percepatan. Rupanya penuai tidak tunggu 4 bulan. Sekarang pun penuai maupun penabur sama-sama sekarang dapat upah. Tapi itu masih yang namanya dikelola. Ada banting tulang dibanting-banting di situ. Tapi di ayat 38 engkau nggak kerja. Kau tidak lakukan sesuatu. Bagianmu adalah menjadi utusan Kristus. Engkau dipanggil untuk membuat orang lain utuh. Kuncinya adalah jadilah utusan Kristus. Buatlah dirimu terpanggil untuk menceritakan Yesus supaya orang itu mengalami yang namanya keutuhan. Kalau engkau menyerahkan dirimu menjadi utusan Kristus supaya orang lain menjadi utuh dan lengkap, engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Amen. Betul, itu berkat yang tak terbatas. Amen. Perhatikan Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat 35 dan 36 bagian A. Dikatakan ini, 35 dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu. Berarti menjadi utusan Kristus supaya orang lain mengalami keutuhan dan kelengkapan Kristus. Perhatikan. Waktu aku utus kamu dengan dia dan membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka bilang di ayat 36 apa? Tidak sama sekali.
Dalam terjemahan yang lain, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Engkau menjadi utusan Kristus, membuat orang lain utuh dengan menceritakan Yesus, maka engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Saudara, saya mau tanya, berapa banyak yang mau mengalami ini? Saudara, mau? Oke, engkau nak kerja, engkau nak banting tulang, tapi Tuhan tetap suruh kau kerja. Ada berkat kalau kau kerja. Ada berkat, tapi Tuhan sediakan satu berkat supranatural, di mana kuncinya ada di mulutmu, ceritakan Yesus kepada orang lain. Apa yang ku punya, ku berikan kepadamu. Kalau engkau tidak punya, tidak ada padamu. Saya mau kasih tahu apa yang kau punya. Engkau punya kuasa membuat orang lain utuh. Katakan, aku punya kuasa membuat orang lain utuh dan lengkap. Aku memiliki, sudah ada padaku, itu yang aku berikan. Amin. Dan karena itu engkau diberkati. Seperti kata-kata Yesus, segala kuasa di bumi maupun di surga sudah diserahkan Bapa kepadaku. Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa-Nya, ajarlah mereka, dan ketahuilah, aku menyertai engkau kadang-kadang. Enggak, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada jaminan penyertaan Tuhan kalau kau menjadi orang yang membuat orang lain untuk engkau. Saya harap pesan gembala ini kuat dalam diri kita. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Roh Kudus, butuh pengurapan Roh Kudus. Terobosan dan pengurapan terjadi dalam hidup. Amin. Di tempat pekerjaan, di kuliah, di sekolah, dimanapun engkau berada, ceritakan Yesus. Engkau cuma bilang begini, Tuhan berkati kamu, yang 3 kata saja, itu engkau sudah melepaskan kuasa membuat orang lain utuh. Tidak perlu panjang-panjang, saudara. Cukup bilang begini, halo bro, Tuhan berkati kamu ya. Agak panjang sedikit, Tuhan Yesus tolong kamu ya. Ya-nya itu dihitung. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan menyertai kamu ya. Ada 8 kata. Pendek saja, tapi biar Tuhan yang kerja dalam diri orang itu. Karena engkau melepaskan firman yang berkuasa. Saya mendorong kunci atas ekonomi, keuangan, diberkati atau tidak, ada pada perkataanmu, menceritakan Yesus atau tidak. Kau boleh bantu tulang kerja di tempat pekerjaanmu, tapi ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, terhubung pada berkat yang tak terbatas. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau terhubung pada kuasa dan berkat yang tak terbatas? Gak butuh pengurapan Roh Kudus. Tundukkan kepala saya berdoa. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Terima karunia-karunia Roh Kudus sekarang juga. Kau diurapi oleh Tuhan. Engkau dipanggil, engkau dipilih, diutus untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Kuasa itu ada padamu. Terima dalam nama Yesus. Aktif dalam nama Yesus. Oh Tuhan bekerja dalam dirimu. Dalam nama Yesus, taruh tanganmu di kepala sekarang juga. Dalam nama Yesus berdoa. Engkau sudah terima pengurapan baru. Terima terobosan. Terima berkat tak terbatas. Terima kuasa tak terbatas. Engkau diutus supaya orang lain menjadi utuh dan lengkap. Karena engkau memilikinya. Dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati ekonomi, diberkati keuanganmu, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan.